penting aku merasa udah hijrah dan aku sudah insya Allah di jalan yang benar. Jadi ya Bismillah aja, walaupun itu ujian. Sekarang mungkin nggak terlalu eksis kayak dulu, namanya ujian. Karena dunia itu kan, kalau dunia itu berharga pasti Allah kasih sama orang beriman. Buktinya orang yang gak beriman aja dikasih nikmatnya dunia, berarti kan dunia itu segitu hinanya gitu. Dan ini adalah sesi pemotongan kue dari Bang Pablo. Dan siapakah yang akan diberikan kepada siapa yang akan Bang Pablo berikan nih kue pertama, the first cake, yes? Oh, siapakah? Kita tunggu sama-sama. Bang Pablo masih melakukan sesi pemotongan kue. Alright. Yes. Dan ini adalah the first cake, kue pertama, potongan pertama yang akan diberikan oleh Bang Pablo ya, dan juga pastinya suapan pertama. Iya. Dan ini pastinya sudah jelas untuk istri tercinta Cafe Kare. Yeay, tepuk tangan meriah. Oke, selamat. Aduh, so sweet sekali. Ya, selanjutnya ini untuk si dedek emas kita ini. Ada, silakan. Saya buka masker. Iya deh, gak apa-apa. Ini diwakili nama kakaknya. Iya, luar biasa. Sekali kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Pablo. All the best to you, Bang Pablo. Oke, selanjutnya mungkin ada satu patah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita panjatkan yang pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini di masa PPKM, pastinya melalui dengan protokol kesehatan. Di mana ini adalah acara hanya keluarga-keluarga saja, bukan yang menciptakan kerumunan seperti apa ya. Ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya, sangat berarti bagi saya. Karena tadi sebelum acara dimulai itu saya sempat duduk gitu ya. Saya melihat foto-foto lama saya selama 2 tahun terakhir saya mengadakan ulang tahun itu di Rutan Polda Metro Jaya pada saat itu. Dan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali karena baru pertama kalinya saya mengadakan satu acara di sini pasca saya menyelesaikan atau menjalani masa hukuman yang sebelumnya. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa terlalu banyak berkata-kata karena saking senangnya gitu sih. Mantap, Bang. Luar biasa, Jadi ya begitu ya intinya, meskipun saya nggak nyangka ya bahwa hari ini akan dihadiri oleh keluarga besar saya, orang-orang yang saya sudah anggap keluarga begitu. Karena pada saat itu saya pada saat masuk di penjara saya sempat keluar dan saya berpikir nih, apakah masih ada orang yang mau berteman sama saya gitu. Masih ada orang yang masih menganggap saya itu keluarga atau enggak gitu. Sehingga ya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh tamu yang datang, keluarga saya. Bisa sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bang Pablo. Oh, sedikit melo ya karena Bang Pablo sudah merayakan hari ulang tahun di hari spesialnya, dihadiri oleh keluarga besar dan juga meskipun memang tidak banyak ya undangannya karena memang kita sangat menjaga protokol. Ucapkan dan silakan mungkin bisa ambil sesi foto bersama. Ya sama. Oke. Di sini satu.
Ya, lihat sini, satu dua tiga, lagi 1 2 3, sekali lagi bebas, sekali lagi 1 2. Allah, Bang Pablo Benua ingin memberikan sumbangan untuk anak-anak yatim. Sebelum Bang Pablo memang cukup sangat sedih ya untuk Bang Pablo, tapi hari ini Bang Pablo luar biasa membuat kita memberikan apresiasi tinggi untuk Bang Pablo ya, memberikan sumbangan yang luar biasa. Dan di Lion Club Indonesia Foundation untuk maju ke atas stage. Oke. Penyerahan sumbangan ini sekaligus pendataan penyerahan sumbangan ya. Oke. Bisa silakan diberikan dokumentasi. 1 2 3, lagi. Kang Warai dan Kang Mario ini lebih selamat ulang tahun buat Kang Mario. Ya, makasih. Kita hari ini merayakan ulang tahunnya ke-41 dari teman-teman dan keluarga juga. Gimana Kang? Hari ini perasaannya, terus gimana rasanya Ya, ini adalah hari yang paling berbahagia ya, karena dari udah sekian lama nggak merayain ulang tahun begini gitu, apalagi mengingat waktu saya masih di rutan Polda Metro Jaya, di mana di sana saya merayakan ulang tahun di situ dengan ala kadarnya. Saya sempat tadi itu merenung, cek-cek, akhirnya saya ngecek-ngecek, saya lihat foto-foto yang waktu di rutan Polda Metro Jaya. Saya sempat, aduh gimana rasanya gitu, rasanya ya terharu banget lah gitu ya, karena hari ini masih ada saudara-saudara saya gitu ya, keluarga besar saya yang peduli dengan saya, mau merayakan ulang tahun bersama dengan saya. Ini adalah hari yang sangat berbahagia menurut saya. Saya sempat di Polda Metro tuh, tadi saya lihat fotonya, aduh ini saya ada fotonya. Itu kalau ngelihat mirisnya minta ampun. Keadaan ala kadarnya. Ini tuh ala kadarnya. Dimana saya ini waktu di Polda Metro tuh bersama dengan beberapa tahanan-tahanan yang ada di sana ngerayain. Ya sekarang bahagia lah gitu ya, karena hari ini saya bisa berkumpul dengan keluarga ngerayain ulang tahun di sini. Ada yang belum ada itu, terus kena air mata. Ya, bersyukur ya. Seperti mimpi gitu ya, beberapa tahun lalu tiap kita ulang tahun kita di dalam nggak bisa melakukan apa-apa. Terus kita berdua pernah nazar kan, kalau misalnya udah keluar terus kita ada rezeki gitu, kita lupa kita harus berbagi. Pada saat keluar kita nggak nyangka dengan kondisi COVID gitu ya, PPKM kayak gini, buat ada anak-anak yang ditinggal orang tua karena meninggal gitu. Rasanya pasti sedih karena aku udah pernah terpisahkan dari anak, walaupun hanya sementara, jadi rasanya tuh sakitnya tuh bisa merasakan. Jadi aku bilang kalau misalnya punya rezeki, utamakan anak-anak yatim, anak-anak yatim atau pokoknya anak-anak, karena anak-anak itu harus dirangkul gitu, terutama yang ditinggal oleh orang tuanya akibat meninggal karena COVID. Maka tadi itu di awal acara kami sekaligus melakukan memberikan sumbangan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat terinfeksi COVID-19 gitu, dan kita serahkan itu melalui Lion Club Indonesia Foundation. Pak, ini bantuannya besar banget, boleh disebutin lagi Kak, tapi jumlahnya spesifik banget soalnya. Yang mana? Oke. Jadi hari ini juga, tadi dalam kesempatan ini juga kami memberikan sumbangan kepada anak yatim senilai
senilai 881.980.000 ya, 41 rupiah. Nah, di mana itu kita spesifik memberikan kepada anak-anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya karena meninggal akibat COVID-19 gitu ya. Sehingga kami melakukan sumbangan tersebut melalui Tayan Club Indonesia Foundation. Kenapa mungkin kamu segitu pedulinya sama mungkin anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya gitu? Karena kami merasakan pada saat kami di Polda Metro, di sana itu kami jauh dengan anak, gitu. Secara nggak langsung selama 2 tahun itu anak saya itu menjadi anak yatim piatu, nggak ada orang tua yang mengurus. Ditambah lagi saya merayakan ulang tahun 2 kali di Rutan. Ya, kita lebaran juga 2 kali. Lebaran 2 kali. Lebaran 2 kali, ulang tahun 2 kali. Dan itu. Kalau 3 kali udah kayak Bang Oi gitu kan. Pulang. Kita concern banget karena anak-anak juga kan nggak berdosa ya. Apapun yang dilakukan orang tuanya, anak-anak itu nggak berdosa gitu. Jadi anak-anak masih makhluk suci kecil yang dia tuh nggak bisa dijudge apa anak manapun dari darah daging manapun ya, anak-anak itu ya tetap aja anak. Kalau misalnya aku disuruh milih ya utamakan anak. Walaupun ada orang dewasa yang membutuhkan, kita lebih mengutamakan anak-anak. Dan teman-teman kita banyak yang meninggal dan meninggalkan anak. Jadi kita sedih sehingga saya ngajar gitu ya. Saya ingin membantu mereka gitu. Saya ingin membantu mereka agar mereka bisa terus semangat dalam menjalani hidup, menjalani pendidikan mereka, tidak putus asa lah meskipun mereka saat ini statusnya sebagai anak yatim. Karena sukses itu kan bukan karena dia itu anak yatim atau tidak. Sukses itu atas kemauannya dia sendiri. Jadi mungkin dengan mereka anak yatim saat ini gitu ya, mereka bisa lebih mandiri dari saat ini gitu, sehingga menunjukkan ke orang-orang bahwa anak yatim juga banyak yang sukses. Besar tanpa orang tua bisa sukses. Kamu sendiri mungkin memaknai di umur 41 sendiri seperti apa? Kenapa? Memaknai umur di waktu itu. Sempat itu dulu ada kayak quotes ya, life before, life after 40 gitu kan. Kehidupan dimulai itu sebenarnya setelah umur 40 tahun. Ya alhamdulillah hari ini saya syukuri gitu ya, meskipun adanya pandemi COVID-19 saat ini kami masih bisa menjalani hidup, terutama di usia saya 41 ini kita bisa merayakannya. Ditambah lagi saya masih punya kesempatan, masih punya rezeki lebih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi kunci daripada kehidupan itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu. Jadi enggak serta-merta kan banyak tuh, kalau apalagi saya profesi pengacara, banyak pengacara-pengacara di luar sana tuh pamer ini pamer itu tapi nggak membantu orang sama sekali gitu. Sehingga kami rasa saya selaku pengacara, tanggung jawab saya juga untuk mengedukasi beberapa pengacara-pengacara muda yang ada di Indonesia. Di ulang tahun saya ini kita bisa membantu orang, dan bukan hanya di ulang tahun ya, kalau bisa sepanjang hidup kita ini kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan kita juga kan nggak pernah tahu besok kita seperti apa, apalagi dengan pandemi PPKM seperti ini, virus COVID. Teman-teman dekat, keluarga juga udah ada yang beberapa lebih dulu meninggalkan kita gitu ya, secara nyata di depan mata kita. Jadi aku bilang apa yang bisa kita lakukan ya udah. Alhamdulillah setelah sekolah kemarin aku nggak mau apa-apa ya, nggak mau yang kayak dulu yang dunia, aku cuma pengen bisa mengurangi dosa. Udah aja deh, syukur alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dilindungi, selalu berada di tempat dan waktu yang tepat gitu. Dilindungi dan anak-anak bisa sehat, itu aja, sehat dan bisa soleh ke depannya. Dan kami memberikan sumbangan ini ya semampunya kami kan. Memang kami mampunya segitu ya, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Ketika kita punya rezeki ya insya Allah kita akan berbagi. Jadi kita juga nggak nyumbang 2 triliun juga. Kalau saat ini masih ada perasaan ini ya, apa trauma
mudah-mudahan sih kita nggak boleh trauma terhadap sesuatu, karena pada saat kita trauma terhadap sesuatu maka kita berarti gagal dalam hidup kita. Jadi saya selalu beranggapan udah yang lalu ya sudah berlalu gitu. Itu jadi bahan pelajaran kita. Justru kita jangan trauma. Kalau trauma kita tidak akan melakukan sesuatu hal, kita akan diam gitu. Sehingga saya berpikir udah saya jalanin aja hidup saya lakukan hal-hal yang lain-lain. Cuman mungkin kalau saya bikin konten ya lebih berhati-hati, ya kan? Kalau kita jadi lawyer juga lebih berhati-hati dalam memilih klien dan sebagainya. Hanya itu aja gitu. Yang penting kita jangan trauma, terus tetap jalani hidup, semangat. Apalagi sekarang usia saya udah 41 tahun, hidup mati orang tidak ada yang tahu. Anak saya masih kecil-kecil kan, gitu. Saya ingin menghabiskan waktu saya membahagiakan istri saya tercinta dengan anak-anak saya. Itu adalah kehidupan yang paling berbahagia. Gak perlu juga terlalu ngotot ngoyo cari harta, cari ini apa segala macam. Harta akan datang dengan sendirinya kalau kita seandainya mau niat ikhtiar bekerja gitu. Kita kerja keras, yang penting nggak ngotot, yang penting kita merasa cukup dan syukur, ya alhamdulillah. Itu aja sih yang menurut saya harus dilakukan oleh semua orang. Kalau dibilang trauma sih enggak ya, bukan trauma, tapi kalau sekarang lebih mau melakukan sesuatu tuh takut sama Allah gitu. Maksudnya takut Allah tuh marah, bukan takut manusia ya. Kalau manusia nggak ada habisnya kita mikirin omongan netizen atau apa, akan ada habisnya. Tapi lebih kepada ini udah benar gak ya, terus Allah murka gak ya, nanti Allah marah gak ya, seperti itu. Jadi lebih kepada semuanya melibatin Allah gitu ya. Walaupun belum sempurna ya hijrahnya aku tuh baru 2 tahun, tapi mudah-mudahan di sisa umur yang nggak tahu nih sampai kapan ini aku bisa mengurangi dosa mengurangi sampai nol gitu. Itu aja, dan dapat ampunan dia itu udah cukup, lebih dari cukup. Kenapa mungkin di 41 tahun keinginan apa sih yang masih belum tercapai gitu? Kalau saya selalu prinsipnya itu bersyukur gitu. Bagi saya bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga saya, bersama dengan istri saya. Setiap bangun tidur melihat wajah istri saya, melihat wajah anak saya, itu udah menjadi impian yang saya ingin capai. Satu-satunya impian yang ingin saya capai pada saat saya menjalani sekolah kemarin itu ya, karena kita nggak bisa ketemu, dan akhirnya saya syukuri apa yang saya sudah dapatkan sekarang. Dengan beban pikiran seluruh beban pikiran saya lepas, saya lebih santai sekarang, nggak terlalu ngotot juga buat nyari-nyari harta lagi. Kalau dulu kan kita ngejar harta terus ya. Nah, sekarang saya lebih udah santai aja hidup ini. Pengennya tuh di rumah pakai kain sarung, pakai singlet, itu udah paling bahagia. Nggak ada beban, nggak ada utang sama orang, nggak ada cicilan, nggak ada, waduh itu kayaknya paling nikmat di dalam hidup gitu. Satu-satunya lawyer mungkin di Indonesia ini yang klien datang tuh kalau saya lagi nggak senang saya tolak tuh cuma saya tuh kayak gitu. Ada mungkin perubahan terbesar apa yang datang dari seorang Perubahan terbesar sekarang tuh merasa yang penting hari ini punya makan cukup, maksudnya punya makanan untuk hari ini, sudah bersyukur. Terus kita ada di tempat tinggal yang aman, tidak terancam dari manapun gitu, kita punya tempat tinggal yang aman dan dalam keadaan badan dan keluarga sehat. 3 hal itu aku udah setiap sholat tuh nangis karena Allah tuh baik banget gitu, selalu kasih itu. Bener loh, saya semenjak saya bebas ya, saya ngeliat dia kalau sholat tuh nggak ada berhenti nangis tuh. Jadi kayak nangis itu udah kayak ritualnya dia sholat tuh. Setiap dia habis sholat dia panjatkan doa tuh selalu nangis. Kadang-kadang kita jadi bosen gitu. Kamu kenapa sih nangis lah gitu tuh? Merasa belum pantas untuk ngadep Sang Pencipta tuh. Kita mau sholat tuh kan ngadep yang di atas, tapi saking banyaknya dosa gitu jadi kayak malu sendiri gitu. Kayak aduh, kita tuh masih terima loh sama dia gitu. Masih dikasih sehat. Bahkan aku pada saat di Polda Metro 2 tahun aku tidak pernah sakit, walaupun udah COVID gitu ya, udah ada masuk COVID, tapi aku tidak pernah sakit. Cuma kan kadang-kadang benar-benar kasih luar biasa di antara psikis yang sangat terganggu, tapi aku tidak pernah diberikan sakit.
Cuma kadang-kadang kan kita bingung, jadi tiba-tiba nangis, saya sampai begitu melihat dia nangis tuh, saya cek handphone tuh, ada chattingan saya mungkin kebaca ya sama dia, aduh, nih apa tuh, jadi khawatir sendiri gitu. Tiba-tiba apa nggak cukup, saya kasih bulanan atau aduh. Itu sekarang pun alhamdulillah kan, walaupun udah berjalan COVID berapa tahun, alhamdulillah aku sehat gitu. Dan itu luar biasa banget Allah kasih sama aku sama anak-anak aku. Gak ada lagi yang aku bisa minta, itu udah lebih dari cukup. Yang penting kuncinya rasa syukur lah ya, kita harus bersyukur siapapun itu, teman-teman wartawan juga, udah syukuri apa yang sekarang kita punya. Kita tetap kerja, berikhtiar, mencari nafkah untuk keluarga, itu adalah kewajiban kita. Jadi pesan aku tuh teman-teman yang terkena dampak PPKM atau COVID yang berjalan, karena itu tuh nggak seberapa dibanding kita sekolah waktu di dalam ya. Iya. Penderitaannya lebih Terkumpul. parah, psikis kita lebih parah, dan ini PPKM ini menurut aku kalian pasti bisa lewatin gitu. Ini nggak ada seberapanya dibanding kita sekolah 2 tahun kemarin. Jadi saya tuh orangnya sebenarnya visioner ya. Waktu sebelum masuk di Polda Metro tuh, gue tuh orang yang paling nggak pernah ke kantor. Sebelum COVID, gue nggak pernah ke kantor. Semua orang awalnya nyalain gue tuh. Wah, Pablo mau males tuh, nggak pernah mau ke kantor, nggak pernah mau ngurus kerjaan. Sebulan sekali pun nggak ada ke kantor. Nggak pernah ke kantor, dia sering ngomong-ngomong. Nah, hari ini gue buktiin sama dia bahwa gue tuh orangnya visioner, bukan males. WFH gue sekarang. Kak, ini kemarin kan permasalahannya gak cuma main berdua, tapi ada kabar juga, terus ada kabar juga. Sekarang komunikasinya dengan mereka seperti apa sih Kak? Kan pada saat itu kan kita memang ganti nomor ya, maksudnya dari nomor lama begitu keluar kan pakai nomor baru, jadi kita nggak punya kontak, nggak ada komunikasi sama sekali. Terlepas dari itu, apapun itu dia adalah juga muslim ya, kita saling mendoakan aja gitu. Aku nggak pernah punya dendam kepada siapapun. Kita nggak ada dendam sama. Cuman kalau gue ditanya ini, gue selalu sama wartawan manapun sering nanya sama gue itu. Gue selalu beranggapan begini. Semenjak gue di Polda Metro di Rutan, gue banyak belajar di situ. Apa yang keluar dari mulut gue adalah hanya untuk membicarakan hal-hal yang baik. Jadi kalau gue ditanya tentang mereka, gue nggak mau komentar karena khawatir sebaliknya. Jadi kalau aku lebih kepada sudut pandangnya, tidak menjudge apapun terhadap orang yang mempunyai ujian berat di dunia gitu. Karena apa? Barangkali nanti di akhirat kedudukan dia lebih mulia daripada kita. Ini kan cuma kacamata dunia aja, ya kan? Orang yang mungkin sukses lebih dari kita dulunya, atau yang memang belum pernah melewati ujian seperti kita, have fun terus. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kedudukan di akhirat di siapa yang paling mulia. Jadi aku nggak pernah mau menjudge orang itu lebih buruk atau lebih baik. Kita lebih kepada introspeksi diri aja. Introspeksi diri, kita udah benar atau belum, dosa kita masih banyak apa enggak gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang aku nge-YouTube mungkin viewernya nggak sebanyak dulu ya. Dulu waktu pada saat kita belum hijrah itu viewer aku bisa sampai jutaan kan. Tapi sekarang viewer aku menurun karena konten-kontennya konten hijrah, konten masak, konten-konten yang positif. Enggak apa, meskipun sekian juta orang nggak melihat YouTube kita gitu ya, tapi minimal sekian puluh ribu orang yang menonton itu adalah orang-orang yang mau hijrah sama kita. Iya, kalau aku lebih kepada yang penting aku bisa menyalurkan amal jariah gitu kan. Kalau dulu mungkin ada dosa jariah yang aku perbuat karena aku bikin konten. Sekarang aku pengen konten yang aku buat itu mudah-mudahan bisa nanti di akhirat menambah tabungan buat aku ke depannya. Walaupun viewernya dikit sekarang. Kadang-kadang bingung juga ya sama netizen. Kalau hal-hal yang seperti itu yang dulu banyak gitu ya, banyak peminatnya. Tapi dibenci gitu. Tapi orang pada nonton. Sekarang giliran kita memberikan sesuatu yang baik, nasihat, malah sepi penonton. Yang suka banyak, tapi nggak ada yang nonton. Gimana coba? Gitu. Jadi aku nggak pernah bergantung sama manusia sekarang, biarin aja gitu. Nggak Nyantai aja lah. perlu lihat. Yang penting
aku merasa udah hijrah dan aku sudah insya Allah di jalan yang benar, jadi ya bismillah aja, walaupun itu ujian gitu, ujian. Sekarang mungkin nggak terlalu eksis kayak dulu, namanya ujian, karena dunia itu kan, kalau dunia itu berharga pasti Allah tuh kasih sama orang beriman doang. Buktinya orang yang nggak beriman aja dikasih nikmatnya dunia, berarti kan dunia itu segitu hinanya gitu. Kemudian